Oke, ini modulnya. Jadi kita sudah mulai masuk ke codingan Kotlin-nya ya. Gitu. Ini hari ini kita belajar dua komponen yaitu activity sama intent ya. Ini dua komponen wajib kalau kita bikin aplikasi Android ya. Wajib ada activity sama intent, pasti ada. Ya, nggak mungkin nggak dipakai. Pokoknya materinya saya urutin dari yang paling penting dulu ya. Paling penting sama makin lama makin yang tidak terlalu penting ya, opsional gitu. Oke. Nah, jadi kita bahas dulu satu-satu ya. Ini ada dua komponen kan. Pertama activity dulu. Jadi activity itu sebenarnya di Android itu activity adalah yang pegang peran utama ya. Karena semua logik ya, logik dari codingan kita tuh ditaruhnya di activity gitu ya. Semacam kayak controllernya gitu ya. Kalau kalian belajar konsep bikin web ya, pakai aliran MVC atau MVV apa macam-macam itu ya. Itu yang jadi pengendalinya tuh di sini ya kalau di Android itu adalah activity-nya gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada rumus-rumus atau perhitungan atau algoritma tertentu yang harus diimplementasikannya adalah di activity. Kemudian di activity itu nanti juga yang mengatur tampilan mana yang akan dibuka kayak gitu. Ya, yang ditampilkan. Jadi kan kita kan kalau untuk antar mukanya sendiri kan kita bikin pakai file XML ya. File XML layoutnya kan di sana, ya kan? Nah, kita misalnya punya 10 layout, ya kan? Nah, kemudian kita mau tampilin layout yang nomor 3 gitu misalnya. Nah, itu yang ngatur juga activity, ya, yang menentukan itu activity. Oke. Jadi intinya adalah itu ya, activity itu adalah core-nya gitu. Mungkin sekarang saya bikin project-nya ya. Empty activity saya pilih. Ini makanya di sini juga ada ini ya. Akhirnya selalu ada activity-activity karena ini sebenarnya kita tuh mau bikin project dengan template-nya itu activity-nya apa. Jadi activity dasarnya tuh apa sih yang mau dibikin dari template-nya. Gitu. Kalau ini no activity ini tanpa activity sama sekali, jadi ini nggak bisa di run pasti ya. Nah, saya sukanya pilih yang ini, empty activity. Kemudian ini pertemuan 05 genap 2020-21, mungkin saya kasih ini juga ya, materinya ya, biar kelihatan dari judul project-nya. Gitu. Nanti ini saya upload di project-project ini saya upload di GitHub ya. Kalian bisa download kalau butuh sampel ini, sampel demonya gitu. Kemudian ini marshmallow aja ya. Oke, kalau sudah saya finish. Oke, sambil nunggu saya jelasin lagi. Jadi kalau misalnya nih aplikasi kita punya 3 tampilan ya. Ada halaman login, halaman registrasi, sama halaman home. Artinya kita harus bikin activity-nya juga 3 ya. Ada 3 activity. Nah, nama activity itu biasanya sesuai dengan nama halaman diakhiri dengan kata activity. Jadi misalnya ini tadi ada login, registration sama home. Jadi namanya ini ya, login activity, registration activity, sama ini home activity ya. Jadi ini nama halamannya, kemudian selalu diakhiri dengan kata activity ya. Itu aturan yang pertama. Kemudian aturan yang kedua biasanya satu activity ya, satu kelas activity itu punya pasangannya satu layout activity ya. Tapi kalau mau sih bisa juga ya, satu kelas activity punya 2 layout juga bisa-bisa aja, tapi normalnya cuma satu ya. Jadi misalnya di sini saya punya login activity, nah maka di bagian layoutnya saya bikinnya namanya dibalik ya, activity-nya di depan ya, baru underscore, terus kemudian login gitu. Sebenarnya ini bukan bukan aturan baku sih ya, maksudnya nggak harus seperti itu ya. Kalian kalau mau ngasih nama halamannya cuma login doang juga nggak masalah. Nama kelasnya juga cuma login juga tidak masalah sebetulnya. Cuman ya itu tadi kayak ada aturan tidak tertulis ya. Kalau kalian cari tutorial di internet itu pasti aturannya seperti itu. Ya nanti nama kelasnya itu pasti bla 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 diikuti activity. Demikian juga dengan layoutnya ya, activity underscore nama ininya, nama halamannya ya. Activity underscore login, activity underscore registration, sama activity underscore home. Gitu. Kemudian, nah ini life cycle dari sebuah activity ya. Sudah jadi, oh ini sudah jadi ternyata. Oke, kita lihat ke sini dulu ke source code-nya ya. Jadi kalau kalian bikin project Android baru begitu, kalian akan dikasih satu activity namanya main activity ya, sama layout yang namanya activity underscore main. Ya ini pasangannya gitu. Seperti itu ya. Jadi sudah sepasang ini ya. Cuman di sini kan layoutnya masih kosong ya karena empty, jadi cuma dikasih tulisan hello world doang. Oke, tidak masalah.
Kemudian ini di main activity kalau kalian lihat ya, yang namanya activity itu dia selalu merupakan turunan dari ini ya, dari ada 3 macam ya, ada 3 macam. Yang pertama adalah activity doang. Nah ini activity doang. Yang kedua fragment activity. Yang ketiga app compat activity, itu yang dipakai di sini. App compat activity. Bedanya apa sih? Bedanya adalah kalau activity ini activity basic ya, core-nya ini jarang dipakai sih ya, karena ini cuman tujuannya untuk di extend ke activity-activity yang lain. Gitu. Salah satunya ya ini fragment activity atau app compat activity. Itu merupakan turunan dari ini. Gitu. Yang ini sih jarang dipakai ya. Jadi karena ya tadi cuma kayak buat class template aja ya. Nah, yang sering dipakai adalah yang ini. Fragment activity sama app compat activity. Ya, makanya ini defaultnya app compat activity. Bedanya apa? Bedanya adalah ini ya. Kalau app compat activity, compat tuh maksudnya di sini adalah singkatan dari compatible. Jadi kalau library atau apa namanya komponen yang dimiliki oleh app compat activity itu kompatibel dengan Android versi-versi yang lama gitu loh. Artinya codingan kita itu sebagian yang ada di sini itu pasti akan bisa dipakai di versi-versi sebelumnya. Mulai dari versi 15 kalau nggak salah, API level 15 gitu. Jadi kalau tadi kita bikinnya tuh API level berapa ya? API level 23. Ya 23 ya jelas aman ya. Minimal 15 ya kalau mau pakai ini app compat activity ya. Kalau sebelum 15, nah itu biasanya ada beberapa bagian atau library yang tidak kompatibel nanti ya kalau di bawah 15. Tapi kalau 15 ke atas sudah aman. Ya kalau mau pakai app compat activity, semua source code-nya itu pasti akan bisa dieksekusi dengan baik ya. 15 ke atas, 15 itu apa ya? Saya lupa ya. SDK. Nanti cek sendiri ya, 15 sudah lama banget pokoknya. Karena 23-nya aja Marshmallow aja juga sudah jarang kan. 15 itu kalau nggak salah masih zamannya Froyo atau enggak apa ya? Ya lupa saya. Ya itulah pokoknya udah lama gitu ya pokoknya. Oke. Pasti juga nggak ada yang pakai ya 15 ya ini. Berikutnya ini. Kemudian ini life cycle-nya tadi ya, balik ke diagram ini. Jadi sebenarnya ketika aplikasi Android ya, pertama kali dibuka ya, kalian misalnya dari HP kalian buka sebuah aplikasi, itu kan dia akan langsung manggil sebuah activity ya. Ini yang biru ini adalah activity yang pertama kali dijalankan. Nah, untuk mengatur activity mana yang akan pertama kali dijalankan itu kalian bisa ngaturnya di manifest ini ya, di manifest. Nah, di sini. Itu ada tag-nya ini ya, seperti ini. Ini yang saya blok ini adalah coding ya, source code yang menentukan activity mana yang akan dijalankan pertama kali. Jadi kalau misalnya di sini saya mau bikin activity baru ya, saya tambahin satu activity baru, Kotlin class, misalnya namanya home activity. Ya. Atau ini aja deh login. Nanti kita akan coba login ini yang akan nongol pertama kali. Ya. Kemudian dia extend app compat activity. Nah, seperti ini ya. Nah, maka ini saya sudah bikin activity baru ya. Di manifest ini kalau kita misalnya harus sudah nambahin activity baru ya, yang harus kita lakukan di sini adalah kita harus nambahin di dalam ini tag application ya. Itu kan ada anaknya ya. Tag application itu pembukanya sampai sini ya, penutupnya di sini ya. Nah, penutupnya di sini. Nah, isinya adalah yang ini ya. Ada satu activity di sini. Nah, kemudian kalau kita bikin activity baru, kita harus tambahin di sini ya. Nah, ini kan muncul nih otomatis login activity yang barusan kita bikin. Ya kayak gini doang sih sebenarnya. Kita harus nambahin baris ini. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya nih ketika kita jalanin aplikasi Android, itu yang pengen dijalanin pertama kali adalah ini, login activity ya, bukan main activity. Kita tinggal pindahin aja ya. Baris ini ya, satu blok ini ke sini. Nah, selesai. Itu doang caranya. Jadi nanti yang akan dijalanin pertama kali itu adalah login activity, ya, bukan main activity. Jadi yang perlu kita pindah adalah yang ini, ya, yang saya blok ini. Segini ini ya. Ini yang jadi penentu mana yang harus dijalankan pertama kali. Begitu. Oke, kemudian ini kan saya bikin activity baru ya. Nah, sebuah activity itu dia wajib mengoverride ya metode namanya onCreate ya. Kalau di main activity ini sudah ada contohnya ya. Override function onCreate. Ini wajib ya. Kalau di
di Kotlin itu kalau kita mau mengoperate itu harus dikasih tag di depan seperti ini. Ada keywordnya. Kalau di Java kan nggak harus ditulis ya. Mau ditulis boleh ya. Nulisnya kan pakai add gini kan. Add override. Ini kalau di Java kan seperti itu. Ya kan? Tapi kalau di Kotlin itu nulisnya langsung di ini ya, di sebaris sama deklarasi fungsinya ya di depan, menandakan bahwa dia ini fungsi yang hasil override dari induknya. Gitu. Nah, onCreate ini wajib di override ya. Kalau enggak ini pasti error ya. Karena di dalam onCreate itu kita menentukan layout mana yang harus dipanggil ya. Di sini kan yang dipanggil adalah layout activity underscore main kan. Nah, ini ketika onCreate dipanggil, ini akan nampilin yang ini activity underscore main. Gitu. Ya berarti di sini kita harus mengoverride onCreate ya. Nah, kalau di ini Android Studio, kalian mau mengoverride method itu kalian bisa pencet Ctrl O ya, shortcutnya itu. Saya pencet Ctrl O, nah ini akan keluar metode-metode yang bisa di override ya. Ada banyak sekali ya. Ada banyak pilihan. Kalau mau cepat tinggal diketik aja ya onCreate. Nah, ini langsung ketemu ya onCreate. Cuman ada satu onCreate ya. Kalau ini kan on postcreate, on start, on bla 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 gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau lihat ya dari life cycle-nya ini, ketika Android pertama kali aplikasi Android dijalankan pertama kali ya, dia kan akan manggil sebuah activity. Nah, di dalam activity sebenarnya yang akan diarahkan itu adalah metode onCreate. Ya, jadi ketika ini activity pertama kali dipanggil tuh yang dijalankan adalah onCreate ini. Ya, dia akan di-run. Setelah dia nge-run metode onCreate, dia akan nge-run metode onStart. Ya. Habis itu ada metode onResum. Ya. Setelah itu, setelah 3 ini dipanggil, itu baru aplikasinya dalam mode standby istilahnya. Jadi kalau misalnya nih kita buka ya Facebook gitu, saya buka, dia kan nge-load dulu ya. Nah, nge-load itu ada 3 metode yang dijalankan urutannya ini ya, onCreate, onStart, onResum. Nah, habis itu setelah di-load muncul ya timeline kita, foto kita dan semuanya. Terus aplikasinya kan nunggu. Ya kan aplikasinya nunggu interaksi dari user. Usernya mau posting sesuatu atau mau nge-lag atau mau ngapain, itu dia berada di state yang warna hijau ini. Jadi 3 metode ini sudah dipanggil, habis itu dia masuk ke kondisi yang ini. Nah, jadi kondisi berikutnya itu tergantung dari aksi yang kita lakukan. Kalau kita sekedar posting foto, posting status, nge-like, dan lain sebagainya, itu masih di sini ya tempatnya ya. Nah, kecuali kalau misalnya kita pencet tombol home, ya keluar dari aplikasi, tapi aplikasinya masih jalan di background. Nah, itu dia akan manggil metode namanya onPause. Ya. Jadi, kalau kita pencet tombol home kan kita keluar dari aplikasi kan, tapi kan aplikasinya masih jalan gitu loh. Nah, itu yang dipanggil adalah ini, onPause. Gitu. Tapi kalau kita stop, ya, jadi kalau keluar dari home, habis itu kita buka task manager, terus kita kill gitu, itu yang dipanggil adalah ini, on stop. Ya, gitu on stop. Nah, on stop itu apa namanya? Bukan, sorry. Kalau di kill tuh yang ini ya, on destroy ya. Di kill itu udah nggak bisa kembali soalnya, mati ke sini. Ya. Kalau on stop itu apa namanya? Kembali ke home ya. Kita pencet tombol home kan kita keluar dari aplikasi. Tapi ketika nanti balik itu dia harus ngulang dari awal. Ya. Kadang-kadang kan kalian pernah nemuin ya aplikasi yang kalau kita keluar ya, tapi nggak kita kill, kita cuma pencet tombol home gitu. Nanti waktu masuk lagi itu ada aplikasi yang masih nerusin dari proses yang lama, ada juga aplikasi yang harus mulai dari awal. Nah, itu bedanya di sini. Jadi kalau kalau kita bisa nerusin ya prosesnya, itu dia yang dipakai adalah on pause. Gitu. Tapi kalau dia harus ngulang dari awal, itu yang dipanggil adalah on stop. Itu triggernya bedanya di situ. Kayak gitu. Jadi kayak misalnya apa ya? Kalau kayak Facebook dan lain sebagainya itu kalau kita keluar masuk lagi dia masih bisa ngelanjutin kan? Kalau nggak salah. Dia pakainya on pause ya. WhatsApp itu juga. Tapi lain kalau aplikasi kayak apa ya? Kayak misalnya misalnya e-banking gitu ya. E-banking itu seringkali kalau misalnya kita pencet home ya keluar, kita masuk lagi itu kita harus ngulang dari awal ya. Nah, itu dia on stop. Itu karena kan aplikasi kayak gitu kan berbahaya ya. Maksudnya kalau bisa di pause gitu mungkin ada celahnya mungkin loh. Ya. Mungkin ada celah keamanan kan serem. Jadi mending diulang aja dari awal gitu. Karena kan aplikasi kayak e-banking gitu kan dia kayak pakai pengamanan kayak token ya. Token itu ada expired-nya, nah kayak gitu kan. Seperti itu. Nah, jadi dari sini ya, sebenarnya kan tadi kan sebelum ini ada 3 metode ya, ada onCreate, onStart sama onResum, ya kan?
Nah, bedanya apa sih? Bedanya sebenarnya tergantung dari sini ya. Kalau misalnya dari activity ketika jalan, terus kan keluar, itu kita pakainya yang on pause. Nanti ketika dia balik ke aplikasi itu dia yang dipanggil adalah on resum gitu. Jadi dari on resum balik ke sini gitu. Tapi kalau on stop ya, kalau on stop itu apa namanya? Ada dua kemungkinan. Ya, ada dua kemungkinan kalau dari on stop itu terus kemudian aplikasinya di kill ya, di kill apa namanya? Sama sistem operasi, dia yang dipanggil adalah on create. Tapi kalau enggak, itu yang dipanggil adalah on start ya. Gitu. Jadi dari on stop itu panggil on restart terus ke on start gitu. Jadi itu life cycle dari sebuah activity. Jadi sebenarnya tujuannya adalah kalau misalnya kalian bikin aplikasi yang misalnya e-banking tadi ya, e-banking itu kan kalau keluar nanti masuk lagi kan dia ini ya, ketika keluar kan harus pakai on stop ini ya. Terus ketika masuk lagi kan yang dipanggil adalah on create atau on start kayak gitu kan. Ya itu nanti kalian tinggal override aja. Misalnya saya mau override yang on start ya tinggal pilih aja di sini Ctrl O ya on start nah, kayak gini. Ini tinggal diimplementasikan di sini mau ngapain sih gitu loh. Ketika keluar dari aplikasi e-banking masuk lagi itu mau ngapain? Itu nanti tinggal ditulis di sini. Kalau mau on resum juga ada ya. Ya ini sebenarnya tadi ya apa namanya? Ngaruhnya tuh ke sini ya. On resum loh. Ctrl O resum. Kok nggak ada resumnya ya? On post resum. Kalau on stop ada, on pause ada ya. Ada oh ini on resumnya ada. Tadi kok nggak kebaca ya. Ya begitulah. Ya. Ini jadi urutan life cycle-nya. Tapi ini tadi yang wajib di override cuma yang on create ya. Yang lainnya ini opsional. On start, on resum, on pause, on stop ini nggak harus di override ya. Jadi kalau nggak di override ya dia kalau misalnya kalian keluar dari aplikasi ya keluar gitu aja ya. Nggak kecuali kalau ada mau perintah tambahan yang mau ditambahin ya ini silakan di override ya sesuai keperluan gitu. Demikian juga kalau misalnya gini ya, ketika kalian apa namanya ada bikin aplikasi, ketika usernya itu keluar ya dari aplikasi, pengen nyimpen data. Nah, pengen nyimpen data berarti kalian harus implementasikannya di sini ya, entah on pause, entah on stop. Gitu. Jadi sebelum aplikasinya tuh nanti akhirnya mungkin kan dari sini kan bisa di kill ya, bisa keluar gitu loh, di kill dari proses ya kan. Nah sebelum di kill datanya mau disimpan dulu, nah itu bisa diimplementasikan di sini. Jadi tinggal di override aja on pause gini misalnya terus di dalamnya kalian tinggal ini aja save data itu misalnya ya kasih kasih perintah buat nyimpen datanya gitu ya tujuannya buat kayak gitu itu. Oke sekarang balik lagi ke sini jadi yang wajib di override hanyalah yang on create saja ya sementara gitu yang lainnya tadi untuk tambahan pengetahuan ya nanti mungkin sambil jalan kita akan apa namanya pakai ya beberapa mungkin ya. Tapi sekarang yang wajib hanya on create. Jangan lupa kalau kita mau override method kita harus panggil ini ya metode yang ada di induknya di baris pertama ya. Jangan ditaruh di bawah ya. Nanti error ya. Ini harus bagian ini harus jadi baris paling atas ya. Baru di bawahnya kita bisa isi dengan yang lain. Nah, kalau on create itu kita wajib manggil metode namanya set content view ya. Wajib ada entah di baris ke berapapun pokoknya nanti pokoknya akhirnya harus ada kita manggil ini. Kita manggil layout yang mau ditampilin. Nah, cuma sebelum kita masuk ke sini saya siapin dulu layoutnya ya. Ini kan halaman login ya. Jadi kita coba bikin halaman login. Ketika sudah login, nanti dilempar ke halaman berikutnya isinya ya selamat datang, terus nama usernya siapa kayak gitu. Itu yang akan saya demokan hari ini. Saya bikin layout baru. Saya kasih nama activity login widget. Ini saya pakai linear layout aja. Kemudian oke deh. Saya bikin di sini aja ya. Orientasinya vertikal. Oh, ya betul. Kemudian saya tambahin dua ini match parent, ini wrap content, dua edit text untuk inputan. Yang pertama ini inputnya plain aja, jadi nggak usah saya kasihin aja ya. Ini masukin username, kemudian edit text yang kedua itu untuk password ya.
grab content. Ini hint-nya password, kemudian input type-nya password. Nah, kayak gini. Kemudian sama satu tombol ya. Satu tombol. Ini match parent aja. Hint-nya wrap content. Sama ada tulisan kalau ini ya. Text login. Ya. Oke. Ini tampilannya ala kadarnya aja ya. Yang penting, nah ini. Yang penting adalah gitu, username, password, sama login. Nah, kemudian gini, yang perlu diperhatikan adalah kalau kita pakai komponen, ya, yang dia itu nanti akan kita akses dari codingan di belakangnya ini, di back-end-nya, gitu, kita wajib ngasih ID, ya. Itu harus diperhatikan, ya. Jadi untuk ini, username, password, sama login kan kita akan pakai semuanya di ini codingan logiknya ini ya, di Kotlin-nya. Maka kita harus kasih ID, ya. Nah, ID-nya itu ada formatnya ya. Kita ngasih ID-nya nggak langsung dikasih namanya, misalnya text, username, gini nggak bisa ya. Nggak bisa seperti ini, harus pakai ini. Ada tag-nya tadi ya. Jadi kalau kalian ngetikin ID, terus sama dengan, kok nggak muncul. Nah, inilah. Formatnya itu harus diawali dengan add plus ID. Ya. Add plus ID, baru dikasih nama ID yang sebenarnya. Nah, biasanya kalau untuk edit text, ya, ini format penamaannya saya ikut aturan global aja ya. Tapi nggak harus seperti ini. Kalau kalian punya cara sendiri nggak apa-apa. Yang penting kalian paham aja ya, gitu. Dan konsisten. Jadi kalau untuk edit text itu biasanya saya kasih nama ET ya. ET kemudian namanya apa? Username. Ya berarti ET username gitu ya. Username. Kemudian ini edit text password ya berarti ID-nya saya kasih edit text password ya disingkat ET. Kemudian kalau button biasanya saya singkatnya BTN ya. BTN login kayak gini. Oh sorry ini lupa ya add-nya ya. Add plus ID ini juga add plus add plus nggak otomatis. Ya oke. Seperti ini. Ini sudah. Ini saya close aja ya nggak kepake. Main activity juga nggak kepake. Nah kemudian ini linear layout ini kalau mau ditambahin konteks kok malah kehapus. Kita definisikan konteks untuk menyatakan ini punyanya siapa gitu ya. Ini untuk keperluan nanti sih data binding ya. Kalau sekarang ya pokoknya ditulis aja lah. Layout ini punyanya login activity gitu ya. Kemudian ini sudah ya edit text itu ID-nya ET username, ET password sama BTN login ya. Ada 3 itu. Nah di sini ya login activity itu langkah pertama kita kan sudah punya file layout-nya nih ya. Nah langkah pertama kita harus panggil tadi ya set content view ya, content view dalam kurung kita sebutin nama layout-nya ya. Nama layout-nya kan nama filenya activity_login ya tanpa ekstensi. Cuman kita nggak bisa langsung tulis activity_login gini nggak bisa ya, nggak kebaca. Kita harus pakai ini, pakai R besar ya artinya resource kemudian .layout. Nah baru di sini ada pilihannya activity login, activity main dan seterusnya ya. Kita pakai yang ini. Nah seperti ini. Ini baris ini adalah menampilkan tampilan yang file layout yang mau ditampilkan itu dari perintah yang ini. Gitu. Oke. Nah, sekarang kan halaman login kan ini ya, isinya seperti ini ya. Ada username, password sama login kan seperti itu. Nah, sekarang yang mau kita lakukan adalah ketika user nginputin username, kemudian nginputin password, terus kemudian pencet tombol login, dia akan dicek loginnya kan. Dia ngecek username sama passwordnya. Itu yang akan kita lakukan sekarang. Oke, caranya gimana? Nah, caranya adalah gini. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus istilahnya apa ya? Di-cloning gitu ya. Jadi di sini kan kita punya 3 komponen ya yang harus kita pakai yaitu username ya, edit text username, edit text password sama tombol login ya, button login. Kita punya 3 komponen. Nah, 3 komponen itu harus kita cloning di sini ya. Harus di-cloning di sini. Jadi pertama saya biasanya ngasih namanya sesuai dengan nama ID-nya sih. Jadi saya bikin sebuah variabel ya, namanya et username ya. Saya samakan biar nggak bingung ya. Jadi kita pertama ngambil nge-cloning dulu untuk edit text username. Nah di sini ada sebuah fungsi yang bisa menangani masalah cloning itu tadi, namanya ini find view by ID. Ya. Kita mencari view by ID-nya.
Ya. Jadi yang bisa dicari adalah komponen-komponen yang bertipe view. Ya, kan kemarin minggu lalu sudah saya jelaskan ya, ada 2 komponen, yaitu view group sama view. Yang kayak layout ini namanya view group, kemudian yang di dalamnya ini namanya view. Ya. Oke. Nah, ini nama fungsinya untuk mengcloning ya, find view by ID. Kemudian di sini ada 2 parameter yang harus dimasukin. Parameter yang pertama ini adalah untuk tipenya ya. Username ini tipenya apa sih? Oh, tipenya edit text ya. Berarti kita taruh di sini edit text. Gitu. Kemudian di sini adalah ID-nya. Ya, yang kita taruh di sini T-nya ini besar ya. Nah, kemudian di sini kita harus taruh ID-nya ya. Nah, untuk naruh ID itu sama caranya dengan yang ini, pakai huruf R besar, tapi berikutnya diikutinya ID. Kemudian dot, nah ini ada pilihannya ya, btn login, et password, nah kita pilih yang et username. Kemudian kalau kalian lihat, oh ini kok edit text-nya kok error ya, kok warnanya merah, ini karena belum diimport ya, ini kan harus diimport harusnya. Nah importnya ini ya, nah ini kalian bisa import dengan cara ini ya, kalau di apa namanya di Mac sih pakai alt enter ya, saya pencet alt enter, nah ini ketambah di sini. Kalau di Windows mungkin juga sama ya. Jadi tinggal diarahin aja ke tulisan yang merah, kemudian nanti ada tombolnya ya. Harus pencet apa? Kalau nggak alt enter, paling shift enter ya, antara itu. Dicoba aja nanti. Oke, ini untuk yang username sudah saya copy ya. Kemudian berikutnya ada et password ya, saya copy juga. Caranya sama semua kok. Ini edit text, tinggal kayak gini. Kemudian sebutin ID-nya, et password ya. Button pun juga sama ya, btn login ya. Find view by ID, cuman kalau button ininya beda ya. Tipenya di sini harus button ya. Kemudian di sini R, ID, btn, login. Nah, seperti ini ya. Nah, ini belum saya import ya. Klik dan alt enter. Nah, ini nambah di sini. Oke, itu caranya mengcloning ya. Nah, jadi kita sudah punya komponen-komponen yang ada di layout itu kita cloning ke sini, jadi bisa kita akses di sini. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau mengakses nilainya gimana? Wah, itu gampang sekali ya. Jadi kalau kita mau ngambil username, ya kita bikin variabel username itu kita bisa dapat dari et username.text. Nah, kayak gini doang. Selesai. Kalau mau dapetin password gimana? Et password sama dengan kok et password sih? Password doang. Sorry. Value password, ini password.text. Ya. Simple ya. Sepele. Gitu. Ini buat dapetin nilainya ya. Caranya tinggal .text terus kalau misalnya kalian pakai radio button ya, ini kan komponen nggak cuma teks ya, ada macam-macam untuk input ya. Selain itu kan ada mana nih? Button. Nah, kayak ini ya. Kayak radio button, checkbox itu nama komponennya adalah checked ya. Jadi nanti nama radio button checked gitu namanya buat ngambil isinya. Nah, ini nilainya true or false kalau checked ya. Jadi kalau true berarti dia kecentang ya. Kalau false ya nggak kecentang gitu. Demikian juga dengan yang radio ya. Kalau nilainya true berarti dia dipilih, kalau false berarti dia nggak dipilih. Gitu. Switch juga sama ya, ini true false juga ya. Lainnya apa ya? Kayaknya inputan cuma itu ya. Ini semua modelnya switch gitu ya. Paling yang agak beda itu spinner ya. Spinner mana ya? Widget spinner. Container ini spinner tuh kayak select box ya. Nah, kalau ini cara makainya agak panjang, nanti mungkin next time saya kasih lihat ya. Jadi kalau kita punya kayak beberapa pilihan ya select box itu bisa pakai spinner. Seperti itu. Oke, sekarang kita pakai yang ini aja. Ini saya balikin ke .text gitu. Nah, sekarang problemnya adalah loh kok saya close tadi. Nah, problemnya adalah kan kita kan ini ya. Kita akan mengecek username sama password itu kan ketika tombol loginnya dipencet, ya kan? Ketika tombol login dipencet baru kita ngecek. Ya, jadi kita kan nggak bisa langsung nulis di sini if username dan password sama dengan bla bla bla, maka ngapain? Itu kan nggak bisa. Ya, kalau kayak kita tulis langsung di sini, berarti kan setiap aplikasinya dibuka dia langsung ngecek username passwordnya ya, padahal kan masih kosong. Gitu. Kita kan ngeceknya ketika tombolnya dipencet baru kita cek. Nah, kita kan sudah ini nih ya, nge-cloning button login ya kan. Nah, berarti berikutnya adalah ini gimana caranya kita bisa melakukan sesuatu ketika tombolnya ditekan. Nah, kita butuh yang namanya listener ya.
bukan listener ya. Jadi untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan event, entah itu semacam klik, terus kemudian swipe, atau kemudian apalagi ya hold, ya ditahan gitu, atau double klik dan lain sebagainya, itu semuanya pakai listener ya untuk event-event gitu. Ya. Nah, caranya implementasikan listener gimana? Nah, kita pakai ini ya, button loginnya kita akses, kemudian ini kita bisa set ya. Kita set atau ketikin aja listener ya, button login. Nanti kita bisa tahu listener apa yang bisa ditaruh di sini. Ya. Ada attach listener, terus ini on attach test, banyak macamnya ya. Nah, kalau kita mau tombolnya melakukan sesuatu ketika diklik, itu namanya set on click listener ya. Nah, ini set on click listener gitu. Nah, di sini ada dua macam ya. Jadi kalau kalian pakai pakai Java, misalnya bahasanya pakai Java itu pakai style yang atas ya. Jadi kalau sudah terbiasa pakai Java bisa pakai yang ini, yang atas. Tapi di Kotlin itu ditambahin cara implementasi yang baru, yaitu pakai yang ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau pakai Kotlin itu enaknya adalah kita set on click listener, itu seolah-olah kita langsung kayak bikin function, kita bisa langsung tulis di sini. Ya. So kita mau ngeprint gitu ya, hello world itu ya. Seperti ini bisa. Nah, kayak gini bisa. Ya. Kalau Java kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin bisa seperti ini. Ya. Yang namanya objek itu hanya punya metode. Ya. Metode kan parameternya begini. Nah, setelah itu di dalamnya kita hanya bisa mengirim sebuah parameter, ya. Entah itu integer, string, dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau di Kotlin itu ini metode itu bisa nerima function. Nah, ini kita ngirimin sebuah function gitu loh. Itu canggihnya di Kotlin. Gitu. Jadi kita langsung tulis aja di sini mau ngapain. Nah, di sini kan kita ceritanya mau ngecek ya, ngecek username sama passwordnya ya. Nah, username-nya kita bikin bebas aja ya, karena sesuai dengan orangnya. Nah, kalau password-nya itu harus 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi, kita tinggal cek aja password.text ya, sama dengan 1, 2, 3, 4. Seperti ini. Kok error kenapa ini? Operator sama dengan cannot. Oh, ya, equals ini. Nah, seperti itu. Kalau ngompar string kan harus pakai equals ya. Nah, kalau passwordnya itu 1, 2, 3, 4 baru kita lakukan sesuatu. Tapi kalau enggak itu kita bisa munculin kayak dialog ya, pesan dialog. Nah, kalau di Android itu kalian kalau mau munculin pesan dialog sebenarnya ada beberapa cara ya. Kalau mau munculnya cuma di log ya, nanti kan ada lognya di sini. Ya, itu bisa pakai print ya, print biasa gitu. Bisa atau print ln ya. Tapi kalau pengen muncul dialognya tuh muncul di aplikasinya itu bisa pakai namanya toast ya. Terus kemudian ini make text. Ya, parameternya ada 3. Parameter yang pertama biasanya diisi dengan konteks. Nah, konteks kalau bingung kasih aja this gitu. Kemudian parameter yang kedua adalah pesannya. Ini kan kalau gagal ya. Jadi login gagal gitu misalnya. Yang ketiga adalah panjang durasinya. Nah, durasinya itu ada 2 pilihan ya. Long atau short. Ya, saya pilih yang long aja. Kemudian .show. Seperti ini. Ini kalau mau lebih, ini kan mungkin bakal sering dipakai ya. Nah, saran saya sih bikin aja function ya. Function toast gitu misalnya. Isinya parameternya cuman ini aja, message gitu. Ini saya ganti dengan ini ya, nggak perlu ini. Teksnya ini saya ganti dengan message. Sorry. Apa ini? Oh, required type string gitu. Sip. Nah, di sini saya tinggal panggil ini toast gitu. Login gagal. Nah, udah lebih simpel ya. Kalau di sini berarti ya toast login berhasil. Oke, sudah ya. Nah, ini sekarang berikutnya coba saya jalankan.
Bentar, belum saya konekin nih. Oke, sambil nunggu mungkin ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sambil saya siapin. Adakah yang mau ditanyakan? Ini sudah kedetek ya HP saya ya. Ini saya run ya. Semoga nggak error ya. Ini sudah saya ganti ya tadi ya di manifest. Jadi activity yang dijalanin pertama kali adalah login activity ya, bukan main activity. Gitu. Jadi tampilannya nanti adalah tampilan yang ini ya, ada username, password sama login ya. Gitu. Oke, ada mungkin yang mau ditanyakan sambil nunggu. Ini kalau ngeran pertama kali memang agak lama ya biasanya ya. Tapi berikut-berikutnya nanti cepet ya, karena ini dia install dari nol gitu. Oke, ada yang mau nanya? Tadi kayaknya ada yang mau nanya. Siapa ya? Nggak ada? Belum, Pak. Oke, wah ada chat nih. Pak, bisa lihat bagian manifest? Oh, bisa. Ini isinya. Ada lagi chat. Sama XML login. Oh, siap. Ini ya. Ini mana? Code. Nah, ini. Ini bisa ini nggak sih? Di Zoom. Oh, nggak bisa ya? Oh, malah di ya nggak bisa. Kalau di IDE yang lain kan biasanya tinggal pencet Ctrl plus, Ctrl minus kan zoom out, zoom in ya. Kalau misalnya ini kegedean ya. Kalau di Android Studio kayaknya harus ganti di settingan manual gitu ya. Gitu. Apalagi. Oke Pak, makasih. Oke, sama-sama. Lama ya ini ya. Masih build. Oke, ada yang mau ditanyain mungkin tentang ini? Mungkin ini username-nya belum dipakai ya. Nanti ini username itu kalau misalnya loginnya berhasil, kita akan lempar ke halaman berikutnya ya. Ada tulisannya selamat datang, terus username-nya siapa, gitu ya. Aduh. Di modul juga tentang itu sih. Nanti kalau misalnya bingung bisa lihat di sini. Agak beda dikit, tapi kurang lebih intinya sama ya. Gitu. Kok lama ya? Mungkin sambil kita siapin aja activity yang berikutnya ya. Jadi kan ini activity login ya. Kemudian kalau apa namanya sudah berhasil login akan dilempar ke kita pakai ini aja ya, main activity ya. Memakai yang sudah ada. Toh nanti kita tinggal ganti ini di activity main kan ada tulisan ini ya. Hello world ya. Tampilannya mana sih? Nah ini. Ada tulisan hello world nih. Nah, kita tinggal ganti aja ini tulisan hello world-nya jadi selamat datang, terus nama username-nya siapa. Gitu. Kita pakai ini. Berarti kita langkah pertama adalah kita kasih ID di sini. Text view-nya ini belum ada ID-nya kayaknya. Iya, belum ada. Saya kasih ID. Nah, ini anu ya, kalau tadi kan edit text itu untuk inputan. Kalau text view kan untuk label ya. Jadi saya singkatannya TV ya, saya bikinnya. TV kemudian username karena ini adalah label untuk menampilkan username-nya. Gitu.
atau TV anu aja deh, greetings ya, karena ada tambahan itu ya, selamat datang. Selamat datang diikuti dengan namanya. Wah, ini sudah install ke HP. Tadi dia nge-build dulu ya. Yang bertugas nge-build adalah Gradle ya. Perlu diingat-ingat ya. Ini ada file-file Gradle. Itu dia tugasnya mengcompile seluruh source code Kotlin dalam bentuk Java. Setelah jadi Java, dikompil lagi jadi APK. Nah, setelah jadi APK akan diinstal ke HP. Urutannya seperti itu. Nah, itu sudah dilakukan secara otomatis ya. Kita kan tahunya cuma tinggal mencet tombol run gitu ya. Selesai. Tapi kalau kalian mau ganti-ganti settingannya itu bisa ini ya. Di sini bisa dibuka build.gradle yang bawah ya, yang benar yang bawah, yang modul. Ini bisa kita ganti kalau misalnya kita mau ganti compile-nya pakai apa, minimal SDK-nya berapa, versioning, kemudian apa namanya, ada tambahan library apa aja dan lain sebagainya itu di sini. Nah, ini sudah ya. Sudah muncul di HP saya, tinggal saya show pakai Visor. Mana Visornya? Enggak nongol. Installing, oke. Install dulu, Visor. Nanti jangan kaget ya kalau ini ada iklannya, ya. Karena saya pakai Visor gratisan, ya. Seringkali setiap berapa detik ada iklannya. Nah, ini, ya, ini tampilan aplikasinya, ya. Nama proyeknya sudah sesuai ya. Ini nama proyek yang barusan saya bikin, ya. Pertemuan ini 05 activity genap 2000, kok mati. Ya, itulah. Nggak mau digeser, loh. Nggak mau digeser. Ya udahlah ya. Oke, kita cobain aja sekarang. Masukin username ya, Adi Nugraha misalnya. Masukin passwordnya, saya ngawur dulu ABCD ya. Saya pencet login. Nah, login gagal ya. Karena passwordnya kan nggak sesuai nih tadi. Dia harus 1234 kan. Oke, sudah, sekarang saya masukin yang benar. 1234. Pencet. Nah, kok masih gagal? 123 password. Loh, wah, ini ada yang salah ini. Password, find view by ID, r.id, password, password.text.equals. Mungkin saya print aja ya. Saya tulis, ini passwordnya apaan sih isinya? Kok bisa gagal? Oh, sebentar, atau harus di toString ya? Nggak apa-apa lah, di print dulu aja. Saya tulis. Oh iya ya, kayaknya ini bukan string ya, toString dulu. Itu yang jadi masalah, baru equals. Oke, kita coba lagi. Saya run ulang ya. Mana tadi? Yang ini aja. Biasanya tuh sebentar, kok nggak ada ya? Ada itu apa namanya istilahnya, hot apa gitu ya? Saya lupa istilahnya. Jadi kalau kita ngeran ulang itu hanya bagian yang berubah aja ya. Jadi nggak perlu keseluruhan di build. Tapi kok tombolnya nggak muncul ya? Saya lupa ya, hot bla 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 gitu. Application and restart, run app. Atau HP saya nggak support kali. Tapi nggak apa-apa, ini nggak selama tadi kok, ini sudah install. Ya. Yang lama tuh kalau build pertama kali doang. Ya. Yang kedua pasti lebih cepat. Ya. Tadi kan kayaknya semenit lebih ya. Nah ini kayaknya cuma beberapa, ya 1 menitan lah. Kita tunggu. Launching activity. Nah sudah. Sekarang masukin ini Adi Nugraha
1, 2, 3, 4. Nah, login berhasil. Betul ya. Yang tadi gagal karena belum di itu string. Ya. Kalau ABCD, gagal. Sip, mantap. Oke, sampai sini udah berhasil ya buat pengambilan data password. Ini jangan lupa toString-nya. Ya. Ternyata kalau teks doang itu tadi masih berupa komponen editable. Ya, itu masih apa namanya istilahnya raw, mentah gitu, belum jadi string. Ya. Nah, sekarang kita kalau login berhasil, kita akan lempar ke ini halaman main activity, kemudian di sini akan ditampilkan selamat datang bla 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 gitu. Nah, disinilah kita butuh peran dari komponen yang kedua ya, yang namanya intent. Ya, intent. Nah, intent itu adalah semacam perantara ya, penghubung antar activity atau antar aplikasi. Kalian kan pasti pernah menjumpai kan sebuah aplikasi itu nanti bisa ditawarin login via Facebook, login via Google, ya. Kalau kalian pencet login via Facebook, maka dia akan dilempar ke aplikasi Facebook. Padahal itu dari aplikasi third party yang lain ya. Jadi kalian bikin aplikasi, ya, bisa login via Facebook. Kalau dipencet nanti akan dilempar ke Facebook. Demikian juga kayak misalnya di Instagram atau di GoFood gitu ya. Kalau kalian mau lihat peta, kalian pencet itu kan akan dilempar ke Google Map. Nah, itu kan terjadi komunikasi antara aplikasi kan. Nah, itu pakai intent. Demikian juga untuk komunikasi antar activity ya. Jadi bisa antar activity atau antar aplikasi itu kita butuh yang namanya intent ya. Gitu. Itu intent itu jadi semacam perantara, fungsinya dia bisa menampung apa ya, pesan gitu ya, data gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngirim data dari satu activity ke activity lain atau dari satu aplikasi ke aplikasi lain itu bisa pakai namanya intent ya. Jadi kita di sini bisa bikin variabel intent, ya saya kasih nama intent gitu sama dengan intent dalam kurung. Nah, ini parameternya ada beberapa ya. Kok lama ya? Oke, jadi ini parameternya ada bisa 1, bisa 2 ya. Biasanya pakai 2. Jadi parameter yang pertama adalah konteks. Nah, tadi seperti yang saya bilang, konteks itu kalau bingung kasih aja this gitu ya. Jadi konteks itu semacam kayak tanda pengenal itu loh. Itu siapa sih yang bikin intent ini gitu. Oh, yang bikin intent ini kan adalah activity, login activity ya. Kita tinggal panggil aja this gitu. Nanti saya baru bisa jelasin tentang masalah disk dan lain sebagainya nanti kalau sudah masuk di materi kayak fragmen atau yang lain ya. Kalau sekarang susah jelasinnya ya. Mungkin kalian belum ada gambaran soalnya. Pokoknya sekarang terima dulu aja. Kalau kalian butuh konteks, tulis aja disk. Ya, intinya begitu. Ini parameter yang pertama. Parameter kedua adalah activity yang mau dituju ya. Diikuti dengan ini titik 2 kali terus class.java. Nah, kan ini saya mau kirim ke ini ya, main activity. Ya berarti saya tinggal ketikin aja main activity. Kemudian ini titik 2 kali terus class.java gitu. Ini jangan lupa diimport. Nah, gini doang. Gitu. Nah, harus ada tambahan ini ya, karena sebenarnya kan Kotlin ini kan ketika dieksekusi nanti kan akan jadi binary Java gitu loh. Makanya ini harus ditambahin kayak gini formatnya. Kalau pakai kalian codingnya pakai Java itu malah nggak usah ditambahin seperti ini ya. Cukup nambahin ini main activity.class kayak gitu ya. Kalau ini harus class.java ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian mau sekedar pindah halaman doang, ya, ini kalian harus siapin satu intent, kemudian yang bikin intentnya itu harus didefinisikan, ya, tulis aja di disk. Kemudian ini activity yang mau dituju, ya, sebutin di sini. Kemudian kalau mau pindah ke halaman lain, tinggal ini start activity. Start activity, kirimin intentnya ke sini, ya, selesai. Maka dia akan pindah ke halaman ini, main activity, gitu. Selesai. Nah sekarang permasalahannya kita nggak cuma sekedar pindah halaman, kita mau ngirim data ke sini, ya. Di dalam intent ini kita mau selipin data username, ya. Ini mau kita selipin. Nah, caranya adalah sebelum kita kirim intentnya, itu kita ini ya, put ya, intentnya kita bisa masukin ini put extra ya. Ini sama aja ya, cuma beda parameter yang kedua. Jadi pilih sembarang aja. Kemudian di sininya adalah key-nya. Key-nya mau pakai apa? Oh, key-nya username ya. Terus kemudian value-nya apa? Oh, value-nya dapatnya dari et username .text.toString ya. Nah, seperti ini. Jadi kita menyelipkan satu data ya, labelnya username ya. Labelnya username, isinya ini. Kita selipin ke intent. Habis itu kita kirim intentnya. Nah, dari sini kita akan dilempar ke halaman main activity kan, di sini kan. Nah, di sini kita mau tampilin ceritanya.
Nah, kita bisa dapetin username-nya itu dengan cara ini. File username sama dengan ini, kita panggil get intent. Ya. Oh, langsung intent aja. Oke. .get extra get. Nah, kalau untuk ngambilnya kita harus sebutin tipenya ya. Kita harus menyebutkan tipenya, karena yang mau kita ambil itu adalah bentuknya adalah string. Ya. Maka kita pilih sesuai ini ya, tipenya. Jadi ya string extra ini. Terus kemudian labelnya tadi apa? Oh, labelnya username. Nah, seperti ini. Maka username ini itu akan berisi intent dengan ini, data di intent yang labelnya username. Ya, which is yang ini ya. Yang ini, username di sini. Gitu. Dia akan diterima di sini. Nah, sekarang tugas berikutnya kita tinggal tampilin aja di bagian main-nya ini tadi ya. Tadi kan ini tulisannya ini, hello world ya. Nah, itu kita ganti. Ya, langkah pertama seperti tadi. Kita bikin apa tadi namanya, greetings ya, sama dengan find view by ID, tipenya tadi text view, ID-nya RID TV greetings. Ini bukan berarti TV. Kalau sudah ini di bagian TV greetings ya, kita tinggal set aja teksnya sama dengan username seperti ini, selesai. Jangan cuman gini nih, dikasih selamat datang ya. Selamat datang $username. Nah, gitu. Jadi pas di load dia akan buka intentnya sama pesan ini ya. Selamat datang username. Mungkin biar agak gedean dikit, ini saya gedein tulisannya ya. Nanti biar kelihatan, takutnya nggak kelihatan dari situ. Text size-nya misalnya 36 SP ya. Sebesar apakah? Oh ya, lumayan lah. Oke. Kemudian saya run lagi ya. Ini sebenarnya kalau kelasnya bukan online ya saya bisa jelasin banyak komponen di sini. Ya, saya mungkin agak lengkap gitu ya. Registrasinya sekalian username, password, pilih gender, terus ya masukin ini itu ya. Karena waktunya kan lama ya. 3 SKS-nya kan 2,5 jam ya. Nah, kalau sekarang kan ini harus di-press ya, jadi cuma 75 menit. Jadi saya ngajarinnya agak minimalis dan saya pecah-pecah juga. Jadi beberapa pertemuannya apa nih? Terminate. Ini muncul karena di HP saya tadi masih buka aplikasinya ya. Nah, itu apakah mau di-close atau enggak? Ya tinggal di terminate aja gitu. Oh, namanya tuh ini ya, yang bisa cepat tuh instant run ya. Baru inget ya. Instant run, tapi kok nggak ada ya? Apakah sudah tidak ada lagi fitur itu? Nanti saya lihat lagi. Oke, ini ya. Ini sudah jadi aplikasinya. Sekarang saya masukin username-nya Adi Nugraha kayak tadi. Ya. Kemudian password-nya 1234, saya login. Nah, nih, selamat datang Adi Nugraha. Kalau saya back, saya ganti Christian. Ya. Password-nya masih sama ya, saya login. Nah, selamat datang Christian. Oke, jadi ini sudah beda activity. Dan ini namanya ini diambil dari inputan sebelumnya yang ada di sini. Ya, dikirim melalui intent. Ya, itu fungsi dari intent. Ya, selain untuk berpindah halaman, ya, dia juga bisa disisipi data. Jadi kalau dianalogikan, intent ini anggap saja seperti amplop ya. Jadi yang namanya amplop itu kan kalian ketika punya amplop, ya, pasti kan langkah pertama kan kalian harus tulis ya, amplop itu akan ditujukan ke siapa, penerimanya siapa. Ya. Kalau mau ngirim surat itu loh. Nah kemudian di dalam amplop itu kalian mau masukin apa? Gitu. Nah di sini saya masukin data username. Kalau mau masukin data yang lain juga bisa, data password, data ya apapun lah. Gitu. Terus pertanyaannya kalau mau data gambar gimana? Nah, ini kan nggak ada ya, intent.put extra yang tipenya gambar. Kita lihat tipenya di sini tuh hanya tipe-tipe primitif ya, integer, byte, char, long, float, short, double, boolean. Yang paling ada ini ya, kayak bundling. Bundle itu ini ya, buat nyimpen state ya. Sama kayak di tipe data di sini. Terus apa lagi? Ya paling versi array-nya ya. Integer array, string array, char array, udah. Kalau gambar itu mungkin ngakalinya pertama bisa pakai tipe byte ya. Gambar kan bisa dikonvert ke dalam byte. Paling pakainya byte array ya ini.
Cara yang kedua bisa pakai itu apa namanya base 64 ya. Digambar diubah ke string, nanti tinggal put ekstranya tipenya string. Gitu. Itu kalau mau ngirimin data selain apa namanya? Selain tipe data primitif ya, objek kayak gitu kan. Ini nggak ada kan objek kan? Gitu. Kalau objek bisa pakai ini ya, namanya serialisasi ya. Ada yang nggak tahu serialisasi? Kayaknya di PBO sudah diajarin ya. Serialization ya, itu mengubah objek jadi string. Ya, itu namanya serialization. Kalau bingung bisa googling aja ya, Kotlin serialization. Nah, ini. Kalau di Kotlin bisa diubah jadi macam-macam ya, bisa nggak cuma string, bisa diubah ke JSON, ke ya ini tipe-tipenya ya. Gitu. Caranya kayaknya gampang ini. Oh ya, ini data class. Oh ya, tinggal kayak gini doang ya. JSON dan add code string. Simpel sekali ya. Satu baris doang selesai. Kalau di Java agak ribet. Ya. Gitu. Jadi yang penting ini dikasih tag mana tadi. Nah ini. Jadi kalau di misalnya kalian punya data mahasiswa ya, yang mau bisa diserialisasi, berarti kalian bikin kelasnya kan, data kelas mahasiswa. Ini atributnya, kemudian dikasih tag ini serializable ya. Nah, kemudian nanti ketika mau serialisasi ya tinggal ini, panggil library JSON, ada metode encode to string, ya tinggal masukin objeknya di sini. Itu selesai. Ya. Seperti itu. Kalau di Java itu nanti kita harus bikin kelas yang mengimplement interface serializable ya. Kemudian di situ nanti ada apa namanya di dalamnya kita harus implementasi metode ya. Nah, itu agak ribet. Nah, kalau di sini udah dibikin otomatis. Itu kalau mau ngirim objek ya. Caranya begitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Adakah yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Nggak ada ya? Oke, terus apa lagi ya? Coba kita lihat modulnya. Jadi ini sudah activity input handling. Ini ya sudah. Kemudian intent ya. Ini cara bikin intent, start activity. Kemudian apa lagi ya? Wah, sudah habis. Nah, ini yang saya demokan barusan sih, yang ini latihan mandirinya ya. Nanti kalian bisa coba sendiri ya. Kalau bingung bisa ngikutin saya barusan ya, videonya nih. Nanti saya upload ya. Itu nggak ada yang ditanya ini. Harus. Nanya boleh nggak, Pak? Kenapa? Yang tadi, yang put ekstra tuh, Pak. Kalau misalnya lebih dari satu ekstra tuh, dia dot put ekstra lagi atau dia di sampingnya. Jadi misalnya username, terus stringnya apa, terus password gitu, atau dot put ekstra lagi. Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Nah, kalau kita mau ngirim lebih dari satu data, bikin put ekstra lagi. Jadi satu put ekstra hanya bisa satu data doang ya. Datanya tapi bisa tipenya array. Jadi kalau mau ngirimin string ya, array of string, jadi misalnya list username ya, ada 10 username ya, bikin aja array of username. Kemudian di sini array-nya ditaruh di sini bisa. Tapi kalau tipenya berbeda ya, mending bikin ini aja apa namanya? Put ekstra baru. Ini kok nggak ada ini. Kok nggak kelihatan? Oh, ininya. Loh, kok saya ngetik nggak keluar ya? Bentar, kok pointer saya hilang. Dicolong siapa ini? Weh, seriusan. Nah, mana tadi login activity. Nah, baru nongol. Oke, sip.
Jadi kalau mau nambahin data baru, ini aja bikin put extra baru gitu. Nah, yang penting ini labelnya berbeda ya. Kalau ini sudah pakai label username, di sini jangan username lagi. Jadi misalnya username 2 gitu nggak apa-apa. Tapi yang jelas jangan sama. Karena nanti itu kan dipakainya waktu ngambil data ya. Waktu ngambilnya ini kan dia berdasarkan key-nya ya. Berdasarkan ini key-nya ini. Misalnya kita mau ngambil username doang atau username 2 atau username 3 atau apapun. Nah, itu tergantung kita pas ngirim tadi gitu. Jadi ini put extra itu hanya bisa satu parameter ya, nggak bisa multiple ini koma nggak bisa. Ya, paling ya kalau mau sih jadi array ya. Jadi ini bisa apa? Array bisa kok di sini. Gitu. Coba aja misalnya saya bikin array username list username gitu ya. Sama dengan array of aja deh. Array of Adi, Christian, kemudian Nugraha. Nah, ini saya ganti list username saya masukin sini. Bisa. Gitu. Nah, ini karena gini, kalau di kalian codingnya pakai Java, ini nggak bisa. Jadi put extra itu nggak bisa nerima array, ya. Gitu. Hanya bisa nerima single value aja, ya. Jadi string, boolean, dan itu harus primitif, ya. Primitif plus string, ya. String kan bukan primitif, tapi bisa dikirim. Jadi hanya data primitif dan string single value, ya. Kalau di Kotlin, wah itu di fiturnya di upgrade, ya. Bisa ngirim array kalau mau, ya. Gitu. Itu keunggulannya. Jadi ini kalau mau ngirim array bisa, ya. Mau ngirim single value juga bisa, ya. Sama tadi apa aja sih? Yaitu tadi ya. Ini tipenya ya, integer. Saya bisa dilebarin nggak sini? Nggak bisa ya. Integer byte ini kan primitif ya. Terus nah ini serial ini maksudnya serializable ya, yang saya tunjukin tadi. Jadi kalau kalian mau ngirim objek itu tipenya yang ini, yang serializable. Nah ini, oh ini ada tipenya nih. Nah ini tipe-tipenya. Serializable itu untuk apa? Ngirim objek gitu. Caranya ini tadi ya, mana tadi? Udah saya close. Nah nih. Jadi kalian bikin kelas, dikasih teks seperti ini. Kemudian waktu ngirim, nah jangan lupa ini di encode gitu. Seperti itu. Tapi harusnya kalau serializable itu nggak harus di encode juga bisa sih, karena kalau ini di encode itu jadinya kan sebenarnya ini string ya, ngirimnya itu dalam bentuk string gitu loh seharusnya. Jadi harusnya sih ini bisa langsung. Saya sih belum pernah nyoba ya langsung ngirim objeknya seketika ya, tapi harusnya bisa ya, karena tipenya tadi dia ini di sini statusnya dia bisa nerima serializable. Nah ini bisa. Seharusnya jadi bisa nerima yang gini. Jadi ketika kalian punya kelas yang ada tag-nya seperti ini, terus bikin objeknya, langsung kirim aja mestinya bisa. Kalau saya selama ini soalnya ngirimnya selalu string, ya. Saya selalu convert jadi string, gitu. Karena supaya aman aja sih. Gitu. Kalau string kan nggak mungkin error gitu loh. Nah, itu cuma teks biasa, gitu. Jadi kalau saya pakainya ini dulu, saya encode, kemudian baru saya kirim. Jadi yang dikirim ya sebenarnya string, gitu, bukan serializable. Seperti itu. Kemudian ada lagi tadi tipenya parcelable ya. Parcelable sama serializable itu mirip sebenarnya ya. Ini parcelable. Nah ini parcelable. Parcelable sama serializable itu seingat saya sih mirip ya. Saya hafalnya yang ini serializable. Saya lupa sih bedanya apa. Coba kita cari aja parcelable versus serializable. Oh, ya ini bedanya. Kalau serializable itu kalau parcelable 2007. Oh ya. Jadi kalau serializable itu semua field-nya akan di-convert. Tapi kalau parcelable itu bisa pilih. Jadi kalau misalnya ada data mahasiswa, NIM nama IPK gitu ya. Yang mau kita convert itu cuma NIM sama nama, IPK-nya enggak. Nah itu bisa kalau pakai parcelable. Kalau serializable itu semuanya akan di-convert.
Gitu. Ini ya, you are able to choose which field you want to serialize, ya. Itu kalau pakai parcel label. Tapi fungsinya sama sih. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Masih ada sekitar 5 menitan. Pak, mau tanya. Oke. Yang tadi yang ekstra array kan berarti kan bisa array kan, Pak? Betul. Nanti yang kalau mau ditampilin salah satu dari isi array-nya gimana? Apa itu keluarnya semua tiga-tiganya tadi? Oh, enggak. Pas diterima di sini kan ini get ini kan get, berarti kan ini ada itu ya, pilihannya get. Nah, nih get string array mana ya? Array gitu aja. String array. Nah, get string array extra ini ya. Misalnya ini list username namanya. Ya, ini saya tampung ke sini kan. Nah, nanti tinggal dipanggil aja print username index ke 0. Nah, kayak gini. Gitu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Kok error tapi. Oh, ini karena tidak aman. Bisa jadi null. Oke. Tinggal dikasih pentung aja ya. Ini kalau pentung di mana sih ini errornya ini? Only save. Oh. Ya, harus ada pengecekannya dulu ya. Kalau nggak sama dengan null if username tidak sama dengan null. Nah, baru bisa. Gitu. Karena ini ya, username ketika nerima dari sini, itu bisa jadi kosong gitu loh, null isinya. Jadi ini gagal. Karena kalau yang namanya array, kayaknya sih karena array itu nggak bisa diketahui nilai defaultnya. Gitu. Kalau tadi kan nggak apa-apa ya, kalau misalnya ini, get string extra doang ya, bukan yang array, langsung ngeprint kayaknya nggak apa-apa ya tadi ya. Ini. Nah, nggak apa-apa kan kalau ini kan. Karena kalau string seandainya ini isinya kosong ya udah paling isinya cuman nggak ada isinya, cuman ya kosong gitu aja. Tapi kalau array ya ketika dia null itu kan error kan. Nah, makanya harus ditambah pengecekan ini ya. Gitu. Yang ini tadi ya get string array extra. Ini kalau saya hapus pengecekannya soalnya error ya. Nah, langsung error gitu. Seperti itu. Kalau enggak sih bisa dikasih ini ya. Atau ini ya, bentar. Tapi depannya harus ada itunya sih, harus ada. Kalau objek bisa sih, tapi kalau enggak, kalau misalnya langsung variabel ya berarti harus manual gini ya. Tadi username tidak sama dengan null. Ya, gitulah. Nah, kayak gini. Nah, gitu. Seperti itu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Saya balikin lagi. Nanti udah diotak-atik gini, yang saya upload nanti ke GitHub yang sudah otak-atik ya. Di run nggak bisa. Ini array kan tadi ngirimnya bukan array gitu ya. Balikin dulu. Nah, string extra, yang ini bener nggak tadi? Iya, betul. Sip. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Ini masih relatif mudah ya. Minggu depan itu kita tentang apa ya? Fragmen ya, fragmen. Kalau dulu sih waktu kelas offline saya gabung materinya karena cukup ya. Satu pertemuan 2,5 jam fragmen sama ini basicnya cukup. Sekarang saya pisah karena nggak cukup ya. Ini aja udah mepet kan. Gitu. Fragmen itu saya kasih clue sedikit. Jadi fragmen itu kita kalau mau bikin aplikasi yang bisa fleksibel ya di segala jenis ukuran atau layar atau orientasi itu bisa pakai fragmen ya. Terutama kalau misalnya kalau misalnya ditampilin di handphone ada satu bagian doang, tapi kalau ditampilin di tablet yang horizontal itu bisa ada dua bagian. Kayak misalnya Gmail contohnya. Kalau kalian posisiinnya horizontal sama vertikal kan beda ya. Jadi ini mungkin ada gambarnya fragmen.
Nah, kayak gini misalnya, contohnya ini. Jadi kalau misalnya ditampilin di tablet, itu langsung tampil dua bagian. Yang kirinya tuh list. Ya, kalau Gmail tuh nanti ini list email, kemudian kanan tuh isi emailnya. Nah, tapi kalau ditampilin di handphone itu yang bisa ditampilin cuma salah satu. Jadi listnya doang. Jadi kalau listnya dipencet baru nanti muncul isinya. Nah, kayak gitu. Kan beda nih. Padahal di Android itu kayak gini nih APK-nya cuma satu. Ya, project-nya cuma satu. Kalau di kayak Apple tuh beda project ya, antara iPad sama iPhone tuh kan beda project. Jadi enak bikinnya. Kalau di Android itu semuanya jadi satu masalahnya. Jadi ketika ditampilin di tablet harus bisa kayak gini ya. Tapi kalau ditampilin di smartphone biasa satu-satu ya kayak gini. Itu pakainya fragment nanti. Gitu. Seperti itu. Semua contohnya sama ya. Yang kiri pokoknya 2 bagian, yang kanan 1 bagian kayak gitu. Ini malah 3 bagian ya. Jadi ada 3 fragmen, bisa ditampilin jadi satu, tiga-tiganya ini, atau bisa dipisah-pisah, yang ini doang, atau ini doang. Tergantung kondisinya. Nah, kondisinya silahkan ditentukan sendiri. Kayak gitu. Intinya sih itu ya, bikin tampilan dinamis sih tujuannya. Bisa macam-macam ya improvisasinya ya. Itu fragmen. Gitu. Oke, ada lagi mungkin sebelum saya tutup yang mau ditanyakan? Kayaknya nggak ada. Ya sudah. Kalau gitu kelasnya cukup sampai di sini ya. Kuisnya jangan lupa dikerjain, tapi seperti biasa belum saya buat. Nanti malam atau besok pagi lah ya. Oke, ya sudah kalau gitu sampai ketemu lagi minggu depan ya. Kita bahas tentang fragmen. Oke, thank you semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.